Coba kalian amati gambar yang ada di hadapan kalian ini. Nah, apa yang terjadi pada ketiga anak di gambar tersebut? Lihat, di gambar ini ada 3 orang anak yang sedang berjalan di trotoar. Tapi ketika mereka sedang berjalan, mereka menghirup udara yang kotor. Kenapa udaranya bisa kotor? Karena banyak kendaraan bermotor di situ. Sehingga udara yang mereka hirup bukanlah udara yang bersih, namun udara yang mengandung gas dari pembuangan kendaraan bermotor, yaitu gas karbon. Nah, tentu saja udara seperti ini tidak bagus untuk pernapasan. Coba bandingkan gambar yang tadi dengan gambar ini. Nah, pada gambar ini udara yang dihirup adalah udara yang bersih. Udara yang bersih itu udara yang banyak mengandung oksigen dan baik untuk pernapasan karena udara yang bersih itu tidak mengandung zat racun atau bibit-bibit penyakit. Sedangkan jika udara kotor yang kita hirup, maka pernapasan kita akan terganggu. Nah, berikut faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor penyakit, dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Ketiga faktor ini adalah faktor penyebab dari gangguan pernapasan pada manusia. Sekarang kita bahas yang faktor fisik. Apa itu faktor fisik? Nah, faktor fisik itu merupakan faktor kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak orang tersebut lahir, sehingga menyebabkan gangguan pernapasan. Jadi memang sudah ada kelainan sejak lahir. Nah, itu yang disebut dengan faktor fisik. Yang kedua ada faktor penyakit. Nah, kalau faktor penyakit ini adalah penyakit-penyakit yang menyerang manusia dan menyebabkan gangguan pada pernapasan manusia. Kita lihat yang pertama di sini ada penyakit influenza. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus. Kemudian ada penyakit tuberkulosis. Nah, penyakit tuberkulosis atau yang disebut dengan TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang ketiga ada penyakit flu burung. Flu burung ini disebabkan oleh virus H5N1. Kemudian ada juga penyakit bronkitis. Penyakit bronkitis ini adalah penyakit yang peradangan pada bronkus karena virus. Ada juga penyakit pneumonia, yaitu radang paru-paru yang disebabkan oleh Diplococcus pneumoniae. Kemudian ada penyakit COVID-19 atau yang sekarang sedang disebut penyakit corona. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus. Ada penyakit asma, ini disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan, dan ada penyakit kanker paru-paru. Nah, penyakit kanker paru-paru ini terdapat pertumbuhan sel yang tidak terkendali di dalam paru-paru manusia. Ini adalah contoh beberapa penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernapasan manusia. Ya, dan masih banyak lagi ya contoh penyakit-penyakit yang lain. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini bisa menyebabkan gangguan pada pernapasan. Contohnya asap dari kendaraan, lihat di sini kendaraan yang mengeluarkan asap, kemudian asap dari pabrik, dan juga asap rokok itu dapat mencemari udara. Kalau udara tercemar, menyebabkan ketersediaan oksigen di lingkungan tersebut jadi menipis sehingga kita merasa sesak saat bernapas. Tentu akan lain ya rasanya ketika kita berada di lingkungan yang sangat banyak kendaraan bermotor dengan di lingkungan yang di situ banyak pohon dan sedikit kendaraan. Akan terasa lebih segar lingkungan yang banyak pohon dan sedikit kendaraan. Contohnya di perdesaan.
ya, akan bagus untuk pernapasan kita di lingkungan yang memang masih banyak pohon. Tapi kalau di perkotaan, kenapa udaranya kurang bagus dan bisa menyebabkan gangguan pernapasan? Karena banyak sekali asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok itu sudah mencemari udara. Sehingga oksigennya sudah menipis dan terasa sesak ketika bernapas. Nah, sekarang kita akan masuk tentang mencari informasi dari teks. Sebuah teks itu mengandung beragam informasi ya, dan untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan. Nah, di sini ada kata tanya untuk mendapatkan informasi. Yang pertama, ini ada kata tanya apa? Itu untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian, kata tanya di mana? Ini menunjukkan penjelasan tempat. Kata tanya kapan? Ini untuk menunjukkan penjelasan waktu. Kata tanya siapa? Ini menunjukkan nama orang, jabatan, pekerjaan. Kemudian, kata tanya mengapa? Ini menunjukkan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Kata tanya bagaimana? Ini menunjukkan keterangan cara atau proses atau penjelasan dari ciri-ciri. Dan kata tanya berapa ini menunjukkan jumlah atau banyaknya benda. Kata tanya ini dapat kita gunakan untuk mendapatkan informasi dari teks yang kita baca. Coba sekarang di sini ada sebuah teks yang berjudul Pernapasan Ikan. Nah, dibaca dulu teksnya di sini. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, sekarang yuk kita dapatkan informasi dari teks ini. Dengan mengajukan pertanyaan di sini, Ibu buatkan tabel. Perhatikan ya, panahnya dari pertama nih. Kita yang pertama menggunakan kata tanya apa. Kita buat pertanyaan dan jawaban sendiri. Di sini kata tanya apa? Pertanyaannya, apa alat pernapasan ikan? Nah, di sini ada ya. Jawabannya, alat pernapasan ikan adalah insang. Kemudian kata tanya yang kedua, di sini kita pakai di mana? Pertanyaannya berdasarkan teks, di mana tempat hidup ikan? Nah, di teks ada jawabannya, ikan hidup di air. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini masih menggunakan kata tanya di mana dan berkaitan dengan teks. Di sini, di mana terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan? Nah, jawabannya yang ada pada teks, terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan adalah di insang. Kata tanya yang selanjutnya adalah bagaimana. Kita lihat di teks, kita buat pertanyaan sesuai teks. Bagaimana proses masuknya oksigen pada ikan? Nah, jawabannya di teks ada. Di sini mula-mula air masuk melalui mulut ikan, lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Dan kata tanya kapan? Kita pakai kata tanya kapan. Pertanyaannya di sini yang berdasarkan teks, kapan air keluar dari tubuh ikan saat bernapas? Jawabannya, ketika mulut ikan tertutup, air mengalir ke bagian insang yang terbuka.